Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Pak Dede mohon izin untuk berbagi, membahas atau membedah kisi-kisi penilaian akhir semester agar kita belajar secara efektif, efisien, dan tentunya tepat sasaran anak-anak. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian, yaitu bisa dijadikan sebagai panduan dalam melakukan proses belajar ya di rumah masing-masing. Pak akan jabarkan indikator ke dalam materi pembelajaran yang perlu kita pelajari bersama, sehingga harapannya adalah ketika kalian mengikuti PAS atau mengerjakan soal PAS bisa menjawab dengan baik, benar, lancar, dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan hasil maksimal sesuai yang kita harapkan bersama. Langsung saja anak-anak tonton video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Nah, baik anak-anak, kita hari ini akan belajar muatan pelajaran matematika, di mana dalam pembelajaran kali ini kita akan menjabarkan kisi-kisi penilaian akhir semester dalam bentuk materi pembelajaran. Kita mulai dari indikator soal nomor 1. Pak Dede bacakan dulu indikatornya. Disajikan satu lambang bilangan bulat, siswa dapat menentukan nama lambang bilangan tersebut dengan tepat. Jadi nanti akan ada lambang bilangan bulat. Pak Dede berikan contoh misalkan bilangan 13, ya dibacanya 13. Kemudian kalau ada tanda strip di depannya, itu dibacanya negatif 13. Ya, seperti yang tampak pada layar. Kemudian 5, ya dibaca 5. Kalau ada strip di depan 5 atau di sebelah kiri 5, maka dibacanya negatif 5 atau nama lambang bilangan tersebut negatif 5. Ini untuk soal nomor 1. Kemudian indikator nomor 2. Disajikan 5 buah bilangan bulat secara acak, siswa dapat mengurutkan bilangan bulat tersebut dari yang terkecil. Baik, Pak Dede berikan contoh ya 5 buah bilangan bulat secara acak. Ada negatif 2, negatif 4, 5, 2, dan 0. Nah, kemungkinan nanti soalnya akan berupa kalimat urutkan bilangan berikut dari yang terkecil adalah. Nah, caranya bagaimana menjawab soal seperti ini? Yang pertama, kita buat dulu garis bilangan. Kemudian kita berikan tanda bulatan hitam ya pada bilangan bulat yang ada pada soal, yaitu negatif 2, negatif 4, 5, 2, dan 0. Mari kita bulati negatif 2 pada garis bilangan, berarti yang ini. Kemudian selanjutnya negatif 4, kita beri tanda bulat hitam. Kemudian 5, kita beri tanda bulat hitam. Lalu 2, kita juga beri tanda bulat hitam. Yang terakhir adalah 0, mari kita beri tanda bulat hitam juga. Nah, setelah memberikan tanda bulatan hitam, maka sekarang kita bisa mengurutkan bilangan bulat ya, dari yang terkecil. Perlu diperhatikan bahwa dari yang terkecil itu berarti diurutkan dari sebelah kiri atau dari kiri ke kanan. Karena yang paling kecil adalah bilangan yang paling kiri. Nah, kalau dari yang terkecil berarti dari kiri. Perhatikan tanda bulatannya berarti dimulai dari negatif 4, kemudian negatif 2,
lalu 0, berikutnya 2, dan terakhir adalah 5. Begitu anak-anak untuk menjawab indikator soal nomor 2. Mari kita lanjutkan ke indikator soal nomor 3. Indikatornya berbunyi disajikan dua bilangan bulat 2 angka. Siswa dapat menjumlahkan bilangan bulat tersebut dengan benar. Nah, jadi nanti soalnya adalah berupa penjumlahan bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu ada 2 angka, dan masing-masing 2 digit ya. Ada 2 bilangan masing-masing 2 digit. Kalau 15 itu kan 2 digit, ya, 1 dan 5. 20 juga 2 digit angka, yaitu 2 dan 0. Nah, 15 dan 20 berarti kan ada 2 bilangan bulat. Baik. Ada 8 kemungkinan bentuk soal ya untuk penjumlahan 2 buah bilangan bulat 2 digit angka. Pak Dede ngambil contohnya 15 dan 20. Maka ada kemungkinan negatif 15 tambah negatif 20, negatif 15 tambah 20, 15 tambah negatif 20, 15 tambah 20, atau ya Pak Dede buat 20-nya di depan. Berarti kan negatif 20 tambah negatif 15, negatif 20 tambah 15, 20 tambah negatif 15, dan yang terakhir adalah 20 tambah 15. Nah, biar mudah, Pak Dede menyelesaikan soal nomor 3 ini dengan konsep kalau negatif itu hutang, kalau positif itu bayar. Berarti ketika ada soal negatif 15 tambah negatif 20, berarti kalau kita menggunakan catatan ini, konsep negatif adalah hutang, positif adalah bayar, berarti ini bisa kita maknai hutang 15 ditambah hutang lagi 20. Kan hutangnya berarti jadi tambah besar. Berarti tinggal ditambahkan saja 15 tambah 20, tapi hasilnya dalam bentuk negatif. Berapa hasilnya? Ya betul, hasilnya adalah negatif 35. Selanjutnya, ini kita baca dengan konsep hutang tadi, berarti hutang 15, lalu kemudian dibayar 20. Hutangnya berarti lunas, sisanya tinggal 5. Berarti jawabannya 5. Begitupun yang ini, berarti kita membayar hutang, kita punya 15 untuk bayar hutang, hutangnya 20. Nah, berarti sisa hutangnya ada 5, berarti karena sisa hutang, jawabannya negatif 5. Kalau yang ini, kita tidak hutang ini. Kita punya 15, punya lagi 20, ya berarti 35. Bagaimana kalau yang dibalik? Mari kita lihat, apakah sama hasilnya? Negatif 20 tambah negatif 15 berarti punya hutang 20, hutang lagi 15. Berarti ya hutangnya tambah banyak. Ternyata sama ya, mau dibulak-balik juga tetap sama. Kemudian negatif 20 tambah 15, hutangnya 20, dibayar 15, berarti masih ada sisa hutang 5, artinya berarti hasilnya negatif 5. Ternyata berbeda. Nah, ini berdampak anak-anak ya. Makanya Pak Dede tuliskan berbagai kemungkinannya. Nah, sekarang bagaimana dengan 20 tambah negatif 15? Kita mau bayar 20 nih, punya uang untuk bayar 20. Kemudian hutangnya 15. Nah, berarti kan hutangnya lunas, tinggal sisa 5 punya kita. Maka jawabannya 5. Nah, ternyata ini berbeda ya. Ketika posisinya yang negatif lebih besar atau negatif lebih kecil, ternyata beda ya. Kemudian bagaimana kalau 20 tambah 15? Tentu ini sehari-hari bisa kita langsung jawab ya, hasilnya 35 sama ya. Baik, kita lanjutkan ke indikator soal nomor 4 ya. Tadi dibacakan dulu. Disajikan soal cerita tentang kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menghitung hasil perkalian bilangan bulat dengan tepat. Ini berarti soalnya bentuknya soal cerita. Kemudian yang kedua, di dalam soal cerita ini menggunakan operasi hitung perkalian bilangan bulat. Nah, ini Pak Dede hanya sekedar contoh saja. Bisa jadi ada kemungkinan sama, atau bisa jadi ya sama sekali berbeda. Ya.
namanya juga prediksi. Baik, Pak Dede memberikan contoh soal begini. Terjadi penurunan suhu di suatu wilayah 3 derajat Celcius setiap menit. Berapa suhu udara di wilayah tersebut setelah 4 menit? Maka, untuk menjawabnya, perhatikan kata kunci penurunan 3 derajat Celcius itu artinya negatif 3 derajat Celcius ya, setiap menitnya. Nah, berarti suhu udara di wilayah tersebut setelah 4 menit adalah karena 1 menitnya 3 derajat Celcius, di mana itu kita pahami negatif 3, berarti 4 kali negatif 3 derajat Celcius. Hasilnya adalah negatif 12. Karena positif kali negatif hasilnya negatif. 4 kali 3, 12. Jadilah negatif 12 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke indikator soal nomor 5. Disajikan sebuah ilustrasi tentang kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pembagian bilangan bulat. Siswa dapat menghitung pembagian bilangan bulat dengan benar. Karena di sini ada ilustrasi, berarti ada cerita dulu, ya. Kemudian kita diminta untuk melakukan operasi hitung pembagian bilangan bulat. Nah, cerita itu nanti berkaitan dengan pembagian bilangan bulat. Ini Pak Dede hanya sekedar contoh soal saja. Sekali lagi Pak Dede tekankan bisa jadi ada kemiripan atau bisa jadi betul-betul berbeda tetapi secara konsep sama. Adi memiliki pensil 20 buah. Dia membagikan pensil tersebut pada 4 orang temannya secara merata. Berapa banyak pensil yang diterima oleh masing-masing teman Adi? Nah, ini maka bisa kita jawab dengan cara 20 dibagi 4, hasilnya 5. Jadi masing-masing menerima 5 buah pensil. 24 itu adalah bilangan bulat juga. Jangan lupa ya, itu adalah bilangan bulat positif. Baik, sekarang kita masuk ke indikator soal nomor 6. Disajikan sifat operasi hitung bilangan bulat, siswa dapat menentukan operasi hitung bilangan bulat secara tepat. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3 ya, Nana. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Misalkan, pada diberikan contoh di sini, negatif 5 tambah 6 itu sama dengan 6 tambah negatif 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. Negatif 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali negatif 2. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 6. Kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Ini juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Misalkan pada penjumlahan, negatif 5 tambah 7 tambah negatif 8. Nah, ini dalam kurung. Ini sama saja dengan negatif 5 tambah 7 dulu, ini kemudian dimasukkan dalam kurung, lalu kemudian tambah negatif 8. Nah, kalau kita hitung dari sini, negatif 5 tambah 7 kan hasilnya 2. Lalu ditambah negatif 8. Maka hasilnya adalah negatif 6. Kalau pada perkalian, negatif 3 kali, dalam kurung 5 kali negatif 2, nah ini bisa dikelompokkan negatif 3 dengan kali 5 ya. Dikelompokkan dalam kurung, kemudian baru kali negatif 2. Hasilnya negatif 3 kali 5, hasilnya negatif 15, lalu dikali negatif 2, negatif kali negatif, hasilnya jadi positif ya. 15 kali 2 kan 30. Nah, adapun sifat yang ketiga yaitu distributif atau penyebaran, itu hanya berlaku pada perkalian saja. Ya, makanya Pak Dede memberikan contohnya hanya perkalian, yaitu 5 kali negatif 4 tambah 3. Ini akan sama dengan 5 kali negatif 4, kemudian ditambah 5 kali 3. Ini kan positif 3. Nah, sekarang kita hitung 5 kali negatif 4, hasilnya negatif 20, kemudian ditambah 5 kali 3, 15. Nah, negatif 20 tambah 15, hasilnya adalah negatif 5. Baik, itu untuk indikator soal nomor 6. Kita lanjutkan ke indikator soal nomor 7.
Disajikan soal cerita tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Siswa dapat menghitung operasi hitung campuran yang disajikan dengan benar. Pak Dede ingin menegaskan apa yang dimaksud dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, kalau ada kata operasi hitung campuran, maka berarti operasi hitung itu melibatkan penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian. Maksudnya bisa jadi hanya penjumlahan dan pengurangan saja. Itu sudah operasi hitung campuran. Atau bisa jadi ada penjumlahan, pengurangan dan perkalian, atau bisa jadi keempat-empatnya, ya. Atau hanya kali dan bagi saja, atau penjumlahan dan perkalian, pengurangan dan perkalian, penjumlahan dan pembagian saja, pengurangan dan pembagian saja. Sekurang-kurangnya ada dua operasi hitung yang berbeda, atau bisa jadi keempat-empatnya ada. Itu termasuk kategori operasi hitung campuran. Nah, karena disebut operasi hitung campuran bilangan bulat, berarti operasi hitung itu akan melibatkan bilangan bulat. Nah, Pak Dede memberikan contoh soal, ini contoh soal nomor 7 ya. Suhu udara di wilayah A adalah negatif 4 derajat Celcius. Suhu tersebut berangsur-angsur naik dengan kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Berapa suhu udara di wilayah tersebut setelah 6 menit? Maka yang pertama, karena mula-mula ya, negatif 4 derajat Celcius, maka kita tulis negatif 4. Karena naik, berarti ditambah. Nah, kenaikannya 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Nah, pertanyaan setelah 6 menit. Berarti berapa kali kenaikannya? Nah, itu harus kita hitung. Untuk menghitung berapa kali kenaikan, berarti caranya adalah 6 menit dibagi 2. Ya, dibagi 2 menit. Kemudian dikalikan setiap kali kenaikannya adalah 3 derajat Celcius. Maka jadilah negatif 4 tambah 6 dibagi 2, yakni dalam kurung, kemudian kali 3. Nah, kita utamakan dalam kurung dulu, berarti negatif 4. 6 bagi 2 berarti sama dengan 3. Berarti negatif 4 tambah 3, ini berarti 3 kali naiknya. Kan? Setiap satu kali kenaikannya, yaitu setiap 2 menit adalah 3 derajat Celcius. Maka kita kali 3. Nah, ingat kalau menghitung seperti ini, operasi hitung campuran, berarti ini dikali dulu yang dihitung ya. Berarti negatif 4 kita tulis ulang, tambah kita tulis ulang, lalu 3 kali 3 hasilnya 9 kita tulis di sini. Selanjutnya negatif 4 tambah 9 hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Itu jawaban untuk soal cerita tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, di sini melibatkan penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Baik, kita lanjutkan ke indikator soal nomor 8. Disajikan soal tentang operasi hitung bilangan cacah 3 suku, siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah 3 suku dengan tepat. Di sini sudah menggunakan bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan bilangan cacah. Apa yang dimaksud dengan bilangan cacah 3 suku? Berarti maksudnya ada 3 bilangan cacahnya. Ya. Nah, karena di sini hasil operasi hitung campuran kalau 3 suku berarti kan hanya ada 2 operasi hitung, bisa jadi penjumlahan dan pengurangan, atau sebaliknya pengurangan dan penjumlahan, atau penjumlahan dan perkalian, pengurangan dan perkalian, penjumlahan dan pembagian, pengurangan pembagian. Nah, Pak Dede hanya akan memberikan 3 contoh soal saja, ya. Tidak semua kemungkinan, tapi insya Allah ini bisa mewakili ya untuk pemahaman konsepnya. Baik, Pak Dede mulai dengan contoh soal yang pertama, 142 tambah 110 dikurangi 200. Nah, yang ini. Nah, kalau operasi hitung campuran seperti ini hanya melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu derajatnya sama, sama kuat. Berarti kita mulai dari
Yang paling kiri dulu, berarti 142 ditambah 110 dulu. Ya, kita menghitungnya. Maka 142 tambah 110 hasilnya adalah 252. Baru selanjutnya dikurangi 200. 252 dikurangi 200 hasilnya adalah 52. Nah, mari kita perhatikan contoh soal yang kedua. Ini melibatkan pengurangan dan perkalian. Anak-anak, penjumlahan dan pengurangan kan tadi sama kuat. Tetapi ketika dibandingkan dengan perkalian atau pembagian, maka perkalian itu lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Oleh karena itu, untuk contoh soal yang kedua ini, maka harus didahulukan perkalian terlebih dahulu. Maka kita tulis ulang 230 dikurangi 12 kali 10, hasilnya 120, karena perkalian dulu yang kita hitung, baru kemudian kita kurangi 230 kurangi 120. Mohon hati-hati jangan sampai terbalik anak-anak ya urutan pengerjaannya. 230 dikurangi 120 itu hasilnya adalah 110. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Di sini melibatkan penjumlahan dan pembagian. Seperti yang tadi Pak Dede katakan, bahwa pembagian dan perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka dahulukan pembagian terlebih dahulu. Maka di sini kita akan tulis 150 ditambah, kemudian kita hitung 120 bagi 40, hasilnya adalah 3. Berarti kita tulis di sini tambah 3. Maka tinggal kita jumlahkan 150 tambah 3, hasilnya adalah 153. Jadi kalau sama kuat, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, maka berurutan mulai dari kiri dulu mengerjakannya. Perkalian dan pembagian juga sama kuat, maka dahulukan yang urutan dari sebelah kiri. Itu ya anak-anak konsepnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke indikator soal nomor 9. Disajikan pecahan sederhana satu angka, siswa dapat mengubah pecahan tersebut dalam bentuk desimal dengan benar. Intinya adalah mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Pak Dede memberikan contoh 1/5. Untuk mengubah 1/5 menjadi desimal itu ada dua cara paling tidak. Yang pertama, ubah penyebut menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Ya, dan kelipatannya. Mana yang disebut dengan penyebut, Pak? Pada 1/5 yang bagian bawah, yang 5. Ya. Nah, kita akan mengubah 5 itu lebih dekat ke 10. Caranya adalah 5 dikali 2. Kenapa tidak yang 100 atau 1000? Terlalu jauh. Kalau ada yang lebih dekat, kenapa harus pilih yang jauh? Nah, dalam hal ini Pak Dede akan mengubah 5-nya menjadi 10. Caranya bagaimana biar jadi 10 dikali 2? Kalau penyebutnya dikali 2, yaitu 5 kali 2, maka pembilang atau bagian atasnya juga harus dikali 2. Maka 1 dikali 2, ya seperti ini. Nah, kita hitung 1 kali 2 sama dengan 2, 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, 2/10 itu hasilnya adalah 0,2. Cara mengubah ini mudah. Kalau 2/10, tulis 2 di sini. Kemudian karena di bawahnya 10, berarti nolnya kan 1, berarti satu angka di belakang koma. Maka jadilah 0,2. Tuh, karena pembaginya 10, maka satu angka di belakang koma. Tapi kalau pembaginya 100, ya 2 angka di belakang koma. Kalau pembaginya 1000, ya berarti 3 angka di belakang koma. Kalau misalkan di sini 2/100, ya jadi 0,02. Kalau dibagi 1000, ya berarti 0,002. Tapi dalam hal ini, karena kita membuat bawahnya itu ke 10, yaitu dengan cara dikali 2, maka atas pun dikali 2. Kalau mau dibuat ke 100, berarti yang bawah harus dikali 20, atas pun harus kali 20. Ya. Dan hasilnya tetap nanti 0,2. Jadi makanya pilihlah yang lebih dekat saja, biar lebih mudah perhitungannya. Nah, adapun cara yang kedua, yaitu lakukan pembagian bersusun ke bawah. Prorogasi 1 dibagi 5. 1 bagi 5 hasilnya berapa? Kan nggak bisa, karena 1 lebih kecil daripada 5. Nah, kita tulis 0. Kemudian, biar bisa berlanjut pembagian ini,
kita boleh memberi koma pada hasil berarti 0, tetapi dengan syarat 1 itu diberi 0. Boleh diberi 0, itu jadi 10. Nah, sekarang kita hitung 10 bagi 5 hasilnya 2. Kita tulis 2 kali 5, 10. 10 kurangi 10, hasilnya 0. Berarti jawabannya 1/5 itu adalah 0,2. Jadi ada dua cara ya. Silahkan pilih cara yang paling simple, yang paling mudah ya. Selanjutnya kita ke indikator soal nomor 10. Disajikan 5 buah bentuk pecahan yang berbeda-beda. Siswa dapat mengurutkan pecahan tersebut dari yang terbesar. Berarti ada 5 buah bentuk pecahan yang berbeda-beda. Berarti ada pecahan biasa, ada persen, ada desimal, ada pecahan campuran. Nah, ini Pak Dede memberikan contoh saja ya, 5 buah bentuk pecahan yang berbeda-beda. Yaitu 1/5, 65%, 0,12, 1/10, kemudian 0,9. Nah, berarti nanti kemungkinan soalnya adalah urutan berbagai bentuk pecahan di atas dari yang terbesar adalah itu ya. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini sebetulnya ada banyak cara ya. Yang pertama diubah ke pecahan biasa dulu semuanya. 1/5 itu sudah pecahan biasa berarti tidak perlu diubah. 65% diubah ke pecahan biasa. 0,12 ubah ke pecahan biasa. Semua diubah ke pecahan biasa. Lalu disamakan penyebutnya. Ya. Lalu diurutkan dari pembilang yang paling besar. Menurut Pak Dede, langkah yang pertama ini agak ribet. Ya. 3 langkah. Kemudian juga tidak mudah nanti ya menyamakan penyebutnya. Kemudian yang kedua, diubah ke dalam bentuk persen semuanya. Lalu diurutkan dari yang paling besar angkanya. Nah, menurut Pak Dede, langkah yang kedua ini yang paling mudah. Caranya apa? Tinggal kali 100 saja untuk mengubah ke persen itu. Lalu tinggal diurutkan dari yang paling besar angkanya. Yang ketiga, diubah ke dalam bentuk desimal semuanya, lalu diurutkan dari yang paling besar nilainya. Ini ada kesulitan tersendiri ya untuk mengubah ke desimal itu. Lalu nanti ketika mengurutkan pun kadang suka terkecoh. Karena seperti 0,65 dengan 0,12 0,6 misalkan dengan 0,12 itu seolah-olah 0,12 lebih besar padahal tidak ya. Itu kadang-kadang suka terkecoh. 0,9 dengan 0,12 nih. Seolah-olah 0,9 itu lebih kecil dari 0,12 kan tidak. Sebenarnya 0,9 itu lebih besar dari 0,12. Karena ini berupa desimal ya, bukan bilangan bulat positif atau bilangan cacah. Baik, Pak Dede akan menggunakan cara yang kedua saja, diubah ke dalam bentuk persen semuanya, lalu diurutkan dari yang paling besar angkanya. Nah, Pak Dede tulis ulang soalnya, urutannya kan acak ya, 1/5, 65%, 0,12, 1/10, kemudian 0,9. Nah, kemudian Pak Dede ubah ke persen semuanya. Caranya apa? Kali 100. 1/5 kali 100. Berarti 1 kali 100, 100, 100 bagi 5, 20. Maka jadilah 20%. Kemudian 65%. Oh, sudah persen. Tidak usah diubah lagi. Berarti nggak tulis ulang 65%. 0,12. 0,12 itu kan kita tahu. Berarti ini artinya adalah 12/100. Kok tahu per 100, Pak? Karena ini dua angka di belakang koma. 1, 2. Kan dua angka di belakang koma. Makanya ini menjadi 12/100 dan kita tahu 12/100 itu adalah 12%. Kemudian yang 1/10 kita buat ke pecahan biasa dulu. 10 kali 1, 10 tambah 1, 11. Berarti 11/10. Ya, tinggal kali 100 saja. 11 kali 100, 1100 bagi 10 ya 110. Berarti jadilah 110%. Yang 0,9 berarti ini kan 9/10. Kok tahu per 10? Ya karena hanya ada satu angka di belakang koma. Pasti pembaginya adalah 10. Jadi 9/10. Cara membuat ke persennya gimana? Ya 9/10 kali 100. Berarti 9 kali 100, 900 dibagi 10, 90. Jadilah 90%. Nah, kalau sudah diubah ke persen semuanya, tinggal kita urut. Ya, perhatikan.
Ini kan ada 20, 65, 12, 110, 90. Angka yang paling besar adalah 110, berarti ini urutan pertama. Urutan keduanya 90. Urutan yang ketiga 65. Urutan yang keempat 20. Urutan yang kelima baru 12. Nah, kalau kita sudah tahu urutannya, sekarang kita lihat hubungkan urutan ini dengan soal. Nah, kita mengurutkannya adalah soalnya sekarang. Urutan pertama, kita lihat ke soal, oh 1 per 10, kita tulis 1 per 10 dulu. Lihat urutan yang kedua, oh 0,9 di soal, tulis 0,9. Urutan yang ketiga, 65%, tulis 65%. Urutan yang keempat, di soal 1 per 5, tulis 1 per 5. Dan yang terakhir, urutan yang kelima adalah 0,12, kita tulis 0,12. Maka jadilah urutan yang terbesar itu 1 per 10, 0,9, 65%, 1 per 5, terakhir 0,12. Itu anak-anak cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan yang berbeda dari yang terbesar. Kita lanjut ke indikator soal nomor 11. Disajikan operasi bilangan pecahan bervariasi 3 suku. Berarti ada 3 bilangan ya pecahannya. Dan di situ mengatakan bervariasi, berarti berbagai bentuk pecahannya. Ada pecahan biasa, ada persen, ada desimal, kan gitu. Terdiri dari penjumlahan dan pengurangan. Oh, berarti operasi hitungnya penjumlahan dan pengurangan. Siswa dapat menghitung hasil dari operasi bilangan pecahan tersebut dengan benar. Nah, Pak Dede ambil contoh. Bisa jadi nanti ada kesamaan, bisa jadi sama sekali berbeda, tetapi secara konsep sama. Ya, sesuai dengan indikator. Berarti 3 per 4 tambah 25% kurangi 0,5. Ini contoh. Cara mengerjakannya, ini bisa diubah semuanya ke pecahan biasa dulu semuanya. Kalau untuk operasi itu memang lebih enak itu pecahan biasa hitungnya. Nah, karena 3 per 4 sudah pecahan biasa ya sudah tidak perlu diubah. Kemudian yang akan kita ubah adalah yang 0,5 dan 25%. Nanti mulai dari 0,5 dulu. 0,5 itu kan artinya 5 per 10. Karena ini 5 satu angka di belakang koma. Ya, berarti pembaginya 10. 5 taruh ke atas per, karena ini ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Nah, kita sederhanakan 5 per 10 itu masing-masing bagi 5, 5 bagi 5 sama dengan 1, 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadilah 0,5 itu adalah 1 per 2. Kalau yang 25% ini, 25% kita tahu artinya adalah 25 per 100. Nah, kita sederhanakan ya pecahan 25 per 100, masing-masing dibagi 25, 25 bagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadilah 25% adalah 1 per 4. Nah, sekarang Pak Dede masukkan angka-angka ini. 3 per 4, ya tetap 3 per 4, ditambah 25% itu adalah 1 per 4, kemudian ini dikurangi 0,5 itu adalah 1 per 2. Maka jadilah 3 per 4 tambah 1 per 4 kurangi 1 per 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung operasi hitung pecahan ini. Ya. Kalau penyebutnya 4, 4, 2, maka KPK-nya adalah 4. Kita tulis KPK-nya 4. Selanjutnya kita hitung 4 dibagi 4 sama dengan 1, 1 kali 3, hasilnya adalah 3. Tanda tambah ini Pak Dede pindahkan sini tambah. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1, 1 kali 1, hasilnya 1. Selanjutnya ini tanda kurang, tulis dulu tanda kurang. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 kali 1 hasilnya 2. Kita tulis. Maka jadilah 3 tambah 1 kurangi 2. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 kurangi 2 hasilnya 2. Maka jadilah hasilnya 2 per 4. Nah, 2 per 4 ini kalau kita sederhanakan, masing-masing bagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka jadilah hasilnya 1 per 2 atau setengah. Ini contoh soal saja, anak-anak. Pengerjaan operasi bilangan pecahan bervariasi 3 suku yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut ke indikator soal nomor 12.
Disajikan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan terdiri dari 3 suku. Siswa dapat menentukan hasil dari operasi bilangan pecahan tersebut dengan benar. Yang harus diperhatikan, operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Berarti akan ada operasi perkalian dan pembagian. Kemudian dia melibatkan bilangan pecahan terdiri dari 3 suku. Berarti bilangan pecahan ada 3. Ya, 3 bilangan pecahan. Nah, Pak Dede mengambil contoh 1/5 dikali 1/4 dibagi 1/2. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Maka seperti yang Bende katakan, perkalian dan pembagian itu sama kuat derajatnya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka dahulukan dari yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri adalah perkalian dulu, maka kita hitung perkalian dulu. Nah, Pak Dede berikan tanda kurung. Artinya ini yang akan kita hitung terlebih dahulu. Baru nanti terakhir dibagi 1/2. Baik, kita hitung 1/5 kali 1/4. Menghitung perkalian pecahan berarti kan atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, berarti dalam hal ini 1 kali 1. 5 kali 4. Nah, tulis begini. Kemudian baru bagi 1/2. Baik, kita hitung 1 kali 1 sama dengan 1. 5 kali 4 sama dengan 20. Ya, tulis di sini. Lalu dibagi 1/2. Nah, kalau pembagian 1/20 bagi 1/2, kita tulis ulang 1/20-nya. Lalu tulis ulang di bawahnya. Bagi berubah menjadi kali, 1/2 dibalik. Ya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Tadinya 1/2 berarti menjadi 2/1. Kalau sudah seperti ini, perkalian kita hitung. Atas kali atas, bawah kali bawah. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 1 kali 2, tulis di sini. Kemudian 20 kali 1. Nah, berarti juga tulis di sini. Kita hitung hasilnya 1 kali 2 adalah 2. 20 kali 1 adalah 20. Kita sederhanakan, masing-masing bagi 2. Ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. 20 bagi 2 sama dengan 10. Maka jadilah hasilnya 1/10. Ini hanya salah satu contoh, ya, berdasarkan indikator nomor 12. Kita lanjut ke indikator nomor 13. Disajikan ilustrasi tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan. Siswa dapat menentukan nilai pecahan berdasarkan ilustrasi tersebut. Jadi ilustrasi ini ada cerita, ya. Sebetulnya ya hampir mirip dengan soal cerita lah kira-kira, ya. Nah, Pak Dede memberikan contoh soal begini. Pak Doni memiliki botol berisi 3/4 liter bensin. Jika setengah bagian dimasukkan ke dalam tangki motor, maka berapa liter bensin yang diisikan ke dalam tangki motor? Nah, kita harus paham, ya, bahwa yang ditanyakan adalah yang masuk ke dalam tangki motor. Sementara yang masuk ke dalam tangki motor adalah 1/2 bagian. Ya, 1/2 bagian dari 3/4 berarti kan. Artinya itu adalah 1/2 kali 3/4. Tinggal kita hitung 1 kali 3, 2 kali 4. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 4 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah 3/8 liter. Inilah bensin yang masuk ke dalam tangki motor. Baik, kita lanjutkan ke indikator soal nomor 14. Disajikan soal cerita. Operasi hitung campuran pecahan. Siswa dapat menghitung hasil operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan dengan benar. Di indikator ini ada kalimat operasi hitung campuran. Berarti melibatkan penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian dalam satu soal. Bisa jadi hanya 2 operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan saja, perkalian pembagian saja, penjumlahan dan perkalian saja, pengurangan dan perkalian saja, pembagian dan penjumlahan saja, atau pembagian dan pengurangan saja, atau bisa jadi ada 3 operasi hitung, atau bisa jadi keempat-empatnya ada. Itu operasi hitung campuran. Kemudian berbagai bentuk pecahan. Berarti bisa pecahan biasa atau pecahan campuran, bisa desimal atau persen, ya, melibatkan berbagai bentuk pecahan.
Nah, Pak Dede mengambil contoh soal. Sekali lagi ini hanya sekedar contoh, bisa jadi ada kesamaan atau bisa jadi sama sekali berbeda, tetapi secara konsep sekali lagi sama berdasarkan indikator nomor 14. Ibu membeli gula 2,5 kg dan telur 2,4 kg. Lalu ibu memberikan setengah bagian telur yang dimilikinya pada tetangga. Berapa berat belanjaan ibu sekarang? Maka menjawabnya yang pertama adalah karena ibu pertama kali membeli 2,5 dan telur, berarti ini ditambah ya, 21/2 tambah 24/10. Loh, dari mana ini 24/10? Dari 2,4. 2,4 itu kalau kita ubah ke dalam pecahan biasa, berarti 24 per, karena ini ada satu angka di belakang koma yaitu 4, berarti per 10. Jadilah 24/10. Kemudian karena ibu memberikan, nah memberikan itu berarti dikurangi, makanya berarti tulis kurangi setengah bagian telur yang dimilikinya, berarti setengah dari 2,4. Berarti setengah kali, karena 2,4 itu adalah 24/10 ya, tak tulis 24/10. Nah, jadi begini ya kalimat matematikanya. Sama dengan, sekarang kita hitung, 21/2 kita ubah ke pecahan biasa dulu, biar mudah ya. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Berarti jadi 5/2. Tak tulis di sini. Berarti 5/2 tambah 24/10. Kemudian kita hitung yang ini, 1 kali 24, 24. 2 kali 10 sama dengan 20. Maka jadilah 5/2 tambah 24/10 dikurangi 24/20. Sama dengan, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan hitung penjumlahan 2 dan 10. Ya. Pak Dede menggunakan penyebutnya 20. Sebetulnya KPK-nya bisa 10 ya. Tapi Pak Dede menggunakan 20 dengan tujuan karena ini dikurangi 24/20 nanti biar langsung perhitungannya, biar penyebutnya sama. Sebenarnya bisa saja 2 kali 10, 20 itu bisa. Kali silang, terus 5 kali 10, 50. Tambah 2 kali 24, 48. Sebenarnya bisa begitu. Jadi buat penyebutnya 20. 20 bagi 2, 10. 10 kali 5, 50. Tambah, tulis tambah. 20 bagi 10, 2. 2 kali 24, 48. Jadilah 50 tambah 48 per 20. Terus dikurangi 24/20. 50 tambah 48 kan 98. Jadi 98/20 tak tulis ini. Kemudian kurangi 24/20. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal 98 kurangi 24, hasilnya 74/20. Nah, pada disederhanakan masing-masing bagi 2, 74 dibagi 2 hasilnya 37, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Maka jadilah 37/10, Pak Dede kembalikan lagi ke dalam bentuk desimal. 37 bagi 10 berarti kan 3,7. Satu angka di belakang koma. Nah, inilah berat belanjaan ibu sekarang. Bagaimana kalau jawabannya hanya dalam bentuk pecahan seperti ini, 37/10 kg? Selama soal tidak menentukan ya, jawaban harus dalam bentuk pecahan apa, menurut Pak Dede ini sah-sah saja, ya boleh-boleh saja. Kita lanjut ke soal nomor 15. Di soal nomor 15, indikatornya disajikan gambar lingkaran beserta ukuran dan satuan diameternya. Siswa dapat menentukan keliling lingkaran dengan benar. Jadi ada lingkaran, terus diketahui ukuran dan satuan diameternya. Nah, ini contohnya. Ini diameternya 7 cm. Lalu ditanyakan berapa keliling lingkaran. Nah, untuk menjawabnya, kita harus tahu rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah V kali D. Ya, V itu bisa 22/7, bisa 3,14. Nah, untuk contoh ini Pak Dede menggunakan P-nya 22/7. Kenapa? Karena diameternya 7 cm. Ya, kelipatan dari 7, ya, kelipatan dari 3,5. Maka bisa menggunakan P 22/7. Atau nanti juga perhatikan soal ya, kalau di soal sudah diketahui P-nya, ya gunakan P yang sudah diketahui pada soal. Nah, Pak Dede dalam hal ini karena diameternya 7 cm, maka menggunakan Pi 22/7. Maka jadilah Pi kali D sama dengan 22/7 kali 7. Nah, 7 bagi 7,
Hasilnya 1. Berarti 1 kali 22 ya 22. Maka jadilah keliling lingkaran ini adalah 22 cm. Selanjutnya indikator soal nomor 16. Disajikan ilustrasi tentang lingkaran yang diketahui kelilingnya. Siswa dapat menentukan jari-jari lingkaran tersebut dengan benar. Nah, Pak Dede ini membuat cerita atau ilustrasi yang memberi informasi kelilingnya itu sudah diketahui. Hanya saja di ilustrasi ini tidak disebutkan secara langsung, secara letterlek, bahwa ini adalah kelilingnya. Tetapi dengan pengungkapan begini, sebuah sepeda dapat menempuh jarak 220 cm jika bannya berputar sekali. Kita tahu ban itu kan permukaannya berbentuk lingkaran. Nah, arti kata dapat menempuh jarak 220 cm jika bannya berputar sekali itu adalah keliling ban tersebut adalah 220 cm. Ya. Nah, pada ditulis K sama dengan 220 cm. Nah, di sini ditanyakan tentukan berapa jari-jari ban sepeda. Berarti kan menentukan jari-jari lingkaran sebetulnya. Nah, mencari jari-jari rumusnya adalah keliling dibagi 2 kali V. Ini kalau V-nya 3,14 bolehlah menggunakan rumus ini. Tapi kalau V-nya 22/7, gunakan rumus R sama dengan 7 kali keliling dibagi 44. Nah, Pak Dede dalam hal ini menggunakan rumus 7 kali keliling dibagi 44. 7 kali keliling dibagi 44. Karena kelilingnya sudah diketahui 220, maka tinggal dimasukkan 7 kali 220 dibagi 44. 220 bagi 44 itu dapat 5, berarti sama dengan 7 kali 5. 7 kali 5 itu sama dengan 35 cm. Jadi jari-jari ban sepeda tersebut adalah 35 cm. Baik, kita lanjutkan ke indikator soal nomor 17. Disajikan gambar lingkaran yang diketahui ukuran dan satuan jari-jarinya. Siswa dapat menentukan luas lingkaran dengan benar. Jadi ada lingkaran, diketahui ukuran dan satuan jari-jarinya. Nah, di sini sudah diketahui jari-jarinya 7 cm. Kemudian ditanyakan luas lingkarannya. Nah, rumus luas lingkaran itu adalah V kali R kuadrat. Mas jangan tertukar dengan rumus keliling. Kalau keliling V kali D, kalau luas lingkaran V kali R kuadrat. Nah, Pi-nya pada ini menggunakan 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya kelipatan 7. Ya, jari-jarinya 7 ditulis di sini berarti 7 kuadrat. Tak tulis ulang 22/7-nya dikali 7 kuadrat itu artinya 7 kali 7. Hasilnya 49. Nah, selanjutnya pada dihitung 49 bagi 7 dapat 7. 7 kali 22 berarti 154 cm persegi. Inilah luas lingkarannya. Selanjutnya, kita ke indikator soal nomor 18. Disajikan gambar bagian-bagian lingkaran. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian lingkaran. Nah, kita harus mengetahui bagian-bagian lingkaran itu unsur-unsur lingkaran. Yang pertama titik pusat. Yang mana titik pusat itu? Nih, yang titik di tengah-tengah ini ada huruf O. Ini namanya titik pusat. Kemudian yang kedua ada yang namanya jari-jari. Yang mana jari-jari? Jari-jari itu dari O ke B, O ke C, dan O ke A dalam gambar ini. Inilah jari-jari. Kemudian diameter. Yang mana diameter? Diameter itu dari C ke B. Nah, ini namanya diameter. Garis lurus ya, yang melewati titik pusat dan kedua ujungnya ada di sekeliling lingkaran. Itu namanya diameter. Kemudian busur. Nah, busur itu kalau dalam gambar ini yang melengkung dari A ke C, ini namanya busur. Atau dari A ke B, ini namanya busur. Atau dari B ke C, ini juga namanya busur. Ya, busur lingkaran. Kemudian ada istilah tali busur. Tali busur kalau dalam gambar lingkaran ini yaitu A ke C. Ini namanya tali busur.
panjang garis lurus A ke C, ini adalah tali busur. Kemudian mana yang disebut dengan juring? Nah, juring itu adalah daerah yang berwarna abu-abu. Ya, itu namanya juring. Jadi daerah yang dibatasi oleh A, O, B, ini namanya juring. Kemudian mana yang disebut dengan tembereng? Dalam gambar lingkaran ini tembereng daerah yang berwarna kuning. Ini namanya tembereng. Kemudian apotema. Apotema itu garis yang ditarik tegak lurus ya, dari titik pusat ke tali busur. Ya, contohnya OD. Ya, ini namanya adalah apotema. Kemudian sudut pusat lingkaran. Berarti sudut pusat lingkaran itu AOB karena sudutnya ada di pusat nih, di pusat lingkaran, di titik pusat. Kemudian bisa juga AOC, ini namanya sudut pusat lingkaran. Kalau sudut keliling lingkaran, nah sudutnya tidak berada di pusat, tapi ada di sekeliling lingkaran. Mana itu? Contohnya kalau di sini CAO. Nah, ini adalah sudut keliling lingkaran. Baik, demikian terkait dengan bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur lingkaran. Kita lanjutkan ke indikator soal nomor 19. Disajikan gambar lingkaran lengkap dengan ukuran dan satuannya. Siswa dapat menentukan panjang busur lingkaran tersebut dengan benar. Nah, Pak Dede memberikan contoh, ada lingkaran, kemudian ini berarti panjang busur itu yang melengkung ya, dari A ke B. Nah, dari A ke B ini namanya panjang busur AB. Kemudian ini juringnya, ini sudutnya 60 derajat, kemudian jari-jarinya 7 cm. Ditanyakan panjang busur AB, berarti panjang yang melengkung ini ya, A ke B. Nah, mencarinya adalah, ini kan 60 derajat. Satu lingkaran itu kan 360 derajat. Maka cara mencarinya 60 dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Maka itulah panjang busur AB. Nanti tergantung ya berapa derajatnya, nanti ganti. Kalau memang di sini 30 ya ganti berarti 30 per 360. Kalau di sini sudutnya 45 ya berarti 45 per 360. Gitu ya. Kemudian karena ini dalam konteks soal ini 60 derajat, maka 60 per 360. Lalu kemudian Pak Titi sederhanakan 60 per 360 ini. Masing-masing dibagi 60. 60 bagi 60, 1. 360 bagi 60 dapat 6. Maka jadilah 1 per 6. Keliling lingkaran itu rumusnya V kali D. Maka 1 per 6 kali V kali D. Ya. Selanjutnya kita masukkan ya, 1 per 6 kali Pi-nya adalah 22 per 7. Kenapa? Karena di sini jari-jarinya 7 cm. Nah, kemudian tak masukkan Pi 22 per 7 kali diameter. Karena di sini jari-jari 7 cm. Padahal diameter itu 2 kali jari-jari. Berarti diameternya adalah 14. Yaitu 2 kali 7 sama 14. Tak tulis di sini 14. Sekarang Pak Dede menghitung dulu yang ini. 14 bagi 7 dapat 2. 2 kali 22 dapat 44. Jadilah 1 per 6 kali 44. Nah, ini 1 kali 44, ya 44 dibagi 6, hasilnya adalah 7,33 cm. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke indikator soal nomor 20. Ini nomor yang terakhir. Disajikan ilustrasi yang berkaitan dengan lingkaran lengkap, dengan ukuran dan satuannya. Siswa dapat menentukan luas juring lingkaran tersebut dengan benar. Nah, ini ada lingkaran dilengkapi dengan ukuran dan satuannya. Di sini ada jari-jari 7 cm, kemudian sudutnya 60 derajat. Kita diminta menentukan luas juring lingkaran. Nah, luas juring lingkaran di sini sudutnya 60, berarti ya dibandingkan dengan satu lingkaran 60 per 360. Sekali lagi pada diingatkan, kalau di sini sudut juringnya itu misalkan 45, ya berarti nulisnya 45 per 360. Dan seterusnya ya, tergantung sudutnya.
Kalau luas juring kali dengan luas lingkaran. Awas jangan tertukar dengan panjang busur. Kalau panjang busur dikali dengan keliling lingkaran. Kalau luas juring dikali dengan luas lingkaran. Nah, ini disederhanakan, 60 per 360, masing-masing dibagi 60, jadi 1/6. Ingat, luas lingkaran rumusnya adalah V kali R kuadrat. Maka jadilah 1/6 kali V kali R kuadrat. Nah, 1/6, pada ditulis lagi, Pi-nya tak tulis 22/7, karena jari-jarinya 7. Ya. Karena di sini jari-jari kuadrat atau R kuadrat, berarti di sini 7 kuadrat. Nah, 7 kuadrat itu berapa? 49. Nah, sekarang pada dihitung 49 dibagi 7 dapat 7. 7 kali 22 hasilnya 154. Maka jadilah 1/6 kali 154. Ini menghitungnya 1 kali 154, 154, kemudian 154 dibagi 6. Hasilnya adalah 25,67 cm persegi. Satuannya cm persegi karena luas. Ya. Nah, baik demikian anak-anak pembahasan indikator soal kita tuangkan dalam bentuk materi pembelajaran. Tidak terasa kan, kita sudah membahas secara tuntas kisi-kisi penilaian akhir semester yang tentunya telah dijabarkan dalam bentuk materi pembelajaran. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan tentunya bisa membantu kalian dalam melakukan proses pembelajaran ya di rumah masing-masing. Dan harapannya tentu ketika kalian mengerjakan soal PAS itu bisa lancar, mudah, dan tentunya hasilnya maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Pada dia ucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai selesai. Pada dia ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.